Baik adik-adik, kali ini kakak akan menerangkan mengenai bab matrik. Nah, apa saja yang akan kita pelajari? Yang pertama, kita akan mempelajari mengenai pengertian matrik. Nanti dijelaskan apa itu baris, kolom, dan ordo. Kemudian yang kedua, kita akan menjelaskan jenis-jenis matrik. Nanti berdasarkan ordo dan elemen-elemen matriknya. Kemudian yang ketiga, kita akan menerangkan mengenai operasi aljabar pada matrik. Ada penjumlahan, pengurangan, dan perkalian matrik. Kemudian yang keempat, ada transpose matrik. Yang kelima, ada determinan dan inverse matrik. Dan yang terakhir, ada penerapan matrik dalam sistem persamaan linear. Nah, yang pertama kita akan menerangkan mengenai pengertian matrik. Nanti di sini dijelaskan apa itu baris, kolom, dan ordo. Apa itu matrik? Matrik dapat kita gambarkan jika ada sebuah data siswa yang mendapatkan beasiswa. Di sini ada kelas 10, 11, dan 12. Nah, dengan pembagian IPA dan IPS. Di sini jumlah siswanya masing-masing sudah ada untuk kelas 10, 11, 12, kemudian yang IPS-nya juga ada. Penggambaran atau penyajian data dalam bentuk tabel ini bisa digantikan atau dibuat ringkas menjadi sebuah barisan yang terdiri dari baris dan kolom. Nah, ini yang disebut dengan matrik. Jadi mengubah penyajian data yang dalam bentuk tabel, kemudian ada keterangannya, diubah ke dalam bentuk yang lebih ringkas. Ini ada yang namanya baris, ada yang namanya kolom. Yang namanya baris adalah horizontal ya, dia ke pinggir. Ini disebut baris pertama. Kemudian ini baris kedua. Ini disebut baris ketiga. Sedangkan kolom itu merupakan bagian yang vertikal ke atas. 8, 3, dan 2 disebutnya adalah kolom pertama. Kalau 4, 3, 2 disebutnya adalah kolom kedua. Maka matriks sendiri bisa kita jelaskan merupakan susunan bilangan-bilangan dalam baris dan kolom yang berbentuk persegi panjang. Sedangkan baris atau biasanya dilambangkan dengan I adalah susunan bilangan-bilangan yang mendatar dalam matrik. Sedangkan kolom atau biasa dilambangkan dengan Z yaitu susunan bilangan-bilangan yang tegak dalam matrik, tegak atau vertikal. Maka di dalam matrik nanti akan dikenal yang namanya ordo. Ordo itu adalah penulisan baris dengan kolom. Tadi baris dijelaskan lambangnya adalah I, sedangkan kolom adalah Z. Karena baris di sini ada 3, baris pertama, baris kedua, baris ketiga, maka barisnya 3 atau I-nya sama dengan 3. Kemudian karena kolomnya ada 2, kolom pertama, kolom kedua, maka Z-nya yaitu 2. Itu pengertian matrik, baris, kolom, dan ordo. Nah, yang kedua kita akan menjelaskan mengenai jenis matrik. Jenis-jenis matrik ini nanti didasarkan pada ordo dan elemen-elemen matriknya. Jenis matrik yang pertama di sini ada matrik baris. Jadi kalau matrik baris terdiri hanya satu baris. Nah, ini matrik A, dia hanya punya satu baris, tapi dia punya 3 kolom ya. Kolom 1, 3, kolom 2, 2, kolom 3, min 1, tapi hanya satu baris. Ini juga matrik B, dia hanya punya satu baris. Itu yang disebut dengan matrik baris. Ingat, baris itu posisi mendatar atau horizontal. Kemudian ada matrik kolom. Kalau ini yang satunya adalah kolomnya. Jadi posisinya vertikal, hanya satu saja. Matrik C contohnya, ini ada 2 baris, tapi satu kolom. Kemudian matrik D juga satu kolom, terdiri dari 3 baris. Selanjutnya ada matrik persegi, di mana jumlah baris dan kolomnya sama. Contohnya matrik E ini, dia barisnya ada 2, kemudian kolomnya juga ada 2, maka disebut matrik persegi. Atau matrik F, di sini barisnya ada 3, kemudian kolomnya ada 3. Yang keempat matrik 0. Jika semua elemennya 0, nah ini matrik G contohnya, semua elemennya bernilai 0. Lanjut ke yang kelima, ada matrik identitas. Nah, di sini dijelaskan mengenai adanya diagonal utama.
Yang namanya diagonal utama adalah diagonal seperti yang saya tunjukkan. Ini diagonal utamanya angka 1, harus angka 1. Sedangkan elemen lainnya bernilai 0. Nah, ini ada matrik I, diagonalnya juga, diagonal utamanya 1. Di luar diagonal utama nilainya 0. Itu disebut matrik identitas. Kemudian yang keenam, matrik skalar. Ini diagonal utamanya sama. Tidak harus 1. Kalau 1 berarti disebutnya matrik identitas. Tetapi elemen lainnya bernilai 0. Jadi kalau diagonal utama di sini 2 dan 2. Nah, harus sama, sedangkan yang lainnya 0. Kalau di sini diagonal utamanya 3, yang lainnya 0. Seperti itu. Kemudian yang ketujuh ada matrik diagonal. Kalau matrik diagonal, nah di diagonal utamanya ini angkanya bebas, tapi elemen di luar diagonal utamanya bernilai 0. Nah, seperti ini. Ini bebas, angkanya berapapun, tidak harus sama, tidak harus 1, 2. Tapi di luar diagonal utama nilainya 0. Seperti matrik M ini, dia diagonal utamanya 1, min 2, 3. Bebas, berapapun angkanya tidak harus sama. Ini 0. Ya, ingat, kalau diagonal utamanya 1, maka disebutnya matrik identitas. Jika diagonal utamanya angka yang sama disebut matriks skalar. Kalau berapapun angkanya di diagonal utama, asal selain di diagonal utama itu 0, maka disebut matriks diagonal. Jenis matriks selanjutnya adalah yang ke-8, matriks segitiga atas. Nah, matrik ini adalah matrik persegi yang elemen-elemen di bawah diagonal utamanya sama dengan 0. Nah, kita lihat contohnya. Ini adalah diagonal utama. Ini membentuk segitiga. Nah, makanya disebut segitiga atas. Di bawah segitiga atas ini ada angka yang nilainya 0. Ini contoh yang lain, matrik O. Ini diagonal utamanya. Ini disebut segitiga atas. Maka elemen di bawah segitiga atasnya ini bernilai 0. Kemudian yang ke-9 ada matrik segitiga bawah. Nah, kalau matrik segitiga bawah adalah matrik persegi yang elemen-elemen di atas diagonal utamanya sama dengan 0. Kita lihat contohnya. Ini ada matrik P dan matrik Q. Nah, ini adalah diagonal utamanya. Jika dibuat segitiga, maka elemen di luar segitiga itu adalah bernilai 0. Makanya ini disebut dengan segitiga bawah. Contohnya matrik Q, ini diagonal utamanya. Nah, ini dibuat segitiga bawah, maka elemen di luar segitiga bawah ini adalah bernilai 0. Bagian selanjutnya yaitu operasi aljabar pada matrik. Nah, di sini akan kita jelaskan mengenai penjumlahan, pengurangan, dan perkalian matrik. Kita jelaskan dulu mengenai penjumlahan dan pengurangan matrik. Nah, matrik dapat dijumlahkan atau dikurangi jika ordonya sama. Nah, kalau ordonya tidak sama, maka matrik tersebut tidak bisa dijumlahkan atau dikurangi. Maksudnya sama, ini ada contoh soal. Ada matrik A, dia ordonya 2 kali 2. 2 itu barisnya 2, kali 2 itu kolomnya 2. 2 kali 2. Begitu juga dengan matrik B, adalah matrik 2 kali 2, C juga 2 kali 2. Jadi kalau sama ini bisa dijumlahkan atau dikurangi. Pertanyaannya adalah tentukan nilai A tambah B, dan yang B itu A dikurangi C, yang ketiga A dikurangi B, lalu ditambah dengan C. Kita lihat penyelesaiannya. Nah, untuk yang A ini, matrik A ditambah matrik B. Elemen-elemen yang satu kolom dan satu baris itu bisa langsung dijumlahkan seperti ini, 3 ditambah 1. Kemudian kolom kedua baris ke-1 juga yang posisinya sama, itu langsung saja dijumlahkan, 2 ditambah min 2. Kemudian ini min 1 tambah 0. Dan yang terakhir adalah 0 ditambahkan 3. Jadi kalau menjumlahkan antara dua matrik, jumlahkanlah elemen-elemen yang baris dan kolomnya pada posisi yang sama. Ini 3 tambah 1, 4, 2 ditambah min 2,
plus ketemu min jadi min ya. Jadi 2 kurangi 2 itu 0, min 1 tambah 0 min 1, 0 tambah 3, itu jawaban yang A. Nah yang B, kita akan mengurangkan matrik A dikurang matrik C. Seperti halnya dalam penjumlahan, ini tinggal langsung dikurangi pada elemen-elemen yang pada posisi yang sama, baris dan kolom yang sama. Jadi matrik A 3 dikurangi di elemen matrik C, 3 kurang 3. Kemudian 2 dikurangi 4, kemudian min 1 dikurang 1, dan 0 dikurangi min 2. Hasilnya 3 kurang 3, 0, 2 kurang 4 min 2, min 1 dikurangi lagi 1, min 2, 0 dikurangi min 2. Hasilnya jadi positif. Dan yang C, A dikurangi B lalu ditambah C. Ini bisa kita menyelesaikan yang ada di dalam kurung dulu. Matrik A-nya kita kurangkan dengan yang matrik B. Jadi di sini 3 dikurangi 1 dulu, kemudian 2 dikurangi min 2, min 1 dikurangi 0, 0 dikurangi 3. Sesudah itu baru dijumlahkan dengan matrik C. Nah, matrik C-nya yaitu 3, 4, 1, min 2. Hasil dari pengurangan A dikurangi B adalah 2, 4, min 1, dan min 3. Kemudian dijumlahkan dengan matrik C. Nah, matrik C 3, 4, 1, 2. Ini tinggal langsung dijumlahkan. Jadi 2 ditambah 3, 4 ditambah 4, min 1 ditambah 1, dan min 3 ditambah min 2. Sehingga hasilnya 2 ditambah 3 itu 5, 4 ditambah 4, 8, min 1 ditambah 1 itu 0, kemudian min 3 ditambah min 2 adalah min 5. Nah, jadi kesimpulannya, penjumlahan pengurangan dalam matrik harus yang memiliki ordonya sama. Dan elemen-elemen yang dijumlahkan ataupun yang dikurangi harus pada posisi yang sama. Selanjutnya adalah perkalian matrik. Nah, jenis perkalian matrik itu ada 2 jenis. Yang pertama, perkalian bilangan real dengan matrik. Nah, jika diketahui matrik A kemudian dikali dengan sebuah angka K, di sini K itu adalah bilangan real, maka perkaliannya menjadi perkalian K dengan masing-masing elemen matrik tersebut atau matrik A. Nah, contoh soalnya, jika diketahui matrik A-nya 2, min 3, min 1, 2, kemudian ditanyakannya adalah nilai dari 3A-nya. Maka penyelesaiannya tinggal pengali ini 3 dikalikan ke masing-masing elemen dari matrik tersebut. Jadi 3 dikali 2, kemudian 3 dikali min 3, 3 dikali min 1, kemudian 3 dikali 2. Maka hasilnya 3 kali 2, 6, 3 kali min 3, min 9, 3 dikali min 1, min 3, 3 kali 2, 6. Jenis yang kedua adalah perkalian dua matrik. Nah, perkalian dua matrik ini bisa dilakukan dengan syarat matrik A dan B bisa dikalikan jika kolom yang matrik A itu sama dengan baris yang B. Nah, maka hasil perkaliannya akan memiliki ordo baris A dengan kolom B. Misalkan, jadi ada matrik A, dia punya ordonya M kali P, kemudian dikalikan dengan matrik B dengan ordonya P kali N. Di sini ada kesamaan baris yang A itu sama dengan kolom matrik B. Maka nanti hasil perkaliannya matrik yang ordonya adalah baris dari A yaitu M, kolom dari matrik B yaitu N. Contoh soalnya, jika diketahui matrik-matrik berikut, ada matrik A, matrik B, dan matrik C. Kemudian ditanyakannya adalah yang A ini perkalian antara matrik A dan B, kemudian yang B perkalian antara matrik A dengan penjumlahan matrik B tambah C. Nah, penyelesaiannya yang A adalah perkalian matrik A dikali matrik B. Di sini matrik A-nya 3, 2, min 1, 0, matrik B 1, min 2, 0, 3. Cara mengalikannya adalah dengan mengalihkan baris pertama dengan kolom pertama. Itu nanti akan menghasilkan baris pertama, kolom pertama. Jadi 3 dikali 1, kemudian 2 dikali 0. Ya. Lalu dijumlahkan hasil perkaliannya. Selanjutnya untuk menghasilkan baris pertama kolom kedua adalah mengalihkan
baris pertama di matrik A dengan kolom kedua di matrik B. Jadi 3 dikali min 2, 2 dikali 3. Lalu dijumlahkan. Selanjutnya sama seperti yang barusan. Untuk menentukan baris kedua kolom pertama adalah mengalihkan baris kedua dengan kolom pertama di matrik B. Min 1 dikali 1, 0 dikali 0, lalu dijumlahkan. Untuk menghasilkan baris kedua kolom kedua adalah mengalihkan baris pertama dari matrik A dengan kolom kedua yang B. Jadi min 1 dikali min 2 ditambah 0 dikali 3. Nah, selanjutnya ini tinggal dikalikan lalu dijumlahkan. 3 kali 1, 3 ditambah 2 kali 0, 0 ya. 3 tambah 0, 3. Kemudian 3 tambah min 2, min 6 ditambah 2 kali 3, 6. Min 6 tambah 6 itu 0. Selanjutnya min 1 kali 1, min 1 ditambah 0. Jadi min 1 ya. Kemudian min 1 kali min 2 positif 2 lalu ditambah dengan 0. Jadi hasilnya 2. Nah, itu perkalian matrik A kali B. Jadi cara perkaliannya adalah mengalihkan baris dengan kolom. Selanjutnya yang B ini kita jumlahkan dulu antara matrik B tambah C. Di materi sebelumnya kita sudah menjelaskan mengenai penjumlahan matrik. Jadi kalau matrik B ditambah matrik C ini tinggal dijumlahkan sesuai dengan posisinya. Jadi 1 ditambah 3, kemudian min 2 tambah 4, kemudian 0 tambah 1, kemudian 3 tambah min 2. Lalu hasil penjumlahannya kita kalikan dengan matrik A. Ini hasil penjumlahannya 1 tambah 3 itu 4, kemudian min 2 tambah 4 itu 2, 0 tambah 1, 1, 3 ditambah min 2, 1. Nah, perkaliannya sama dengan yang nomor A. Kita kalikan dulu yang baris pertama dengan kolom pertama. 3 kali 4, 2 kali 1. Kemudian baris pertama dengan kolom kedua, 3 kali 2, 2 kali 1. Kemudian dijumlahkan. Lalu baris kedua, min 1 kali kolom pertama di penjumlahan B dan C ini, kali 4, min 1 kali 4, ditambah 0 kali 1. Lalu min 1 kali 2 ditambah 0 kali 1. Dan hasilnya 3 kali 4, 12, ditambah 2, 14. 3 kali 2, 6, ditambah 2, 8. Min 1 kali 4, min 4, tambah 0, min 4. Min 1 kali 2, min 2, tambah 0, min 2. Itu perkalian matrik A dengan penjumlahan matrik B tambah C.